Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tafsir Marah Labib karya Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi. Pembahasan ini merupakan pembahasan lanjutan dari pembahasan yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman mengenai kriteria, kemudian metode dan karakteristik dari tafsir Marah Labib. Saya akan beranjak pada satu pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana kemudian Marah Labib itu memberikan narasi-narasi yang khusus dalam konteks keindonesiaan, meskipun secara tidak langsung. Tafsir ini merupakan produk dari Syekh Nawawi ketika beliau berada di Arab Saudi, berada di Mekah. Tapi argumentasi yang disusun dalam pembahasan ini berangkat dari satu keraguan bahwa ada satu momen di mana Syekh Nawawi ketika kembali ke Indonesia setelah 3 tahun beliau menuntut ilmu di Mekah, ada resistensi, kemudian ada pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda terhadap dirinya, yang kemudian beliau memutuskan untuk kembali lagi ke Mekah. Selain memang beliau sangat nyaman dengan situasi dan kondisi Mekah yang sangat representatif untuk meningkatkan pengetahuan tentang agama. Saya mulai dengan pembahasan mengenai relasi muslim dan non-muslim dalam Marah Labib. Jadi asumsi dasarnya tentang hal itu, tentang yang saya jelaskan barusan, bahwa apakah tidak memungkinkan bahwa posisi-posisi atau pengetahuan-pengetahuan Syekh Nawawi tentang bagaimana kondisi Indonesia ketika masa penjajahan Belanda mempengaruhi, atau paling tidak sedikit mempengaruhi bagaimana narasi-narasi yang dibangun oleh Syekh Nawawi dalam hubungannya dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi antara muslim dan non-muslim. Saya mengacu pada pertama bagaimana bentuk relasi yang disusun dalam Marah Labib tentang muslim dan non-muslim. Hubungan baik yang dijabarkan dalam Marah Labib adalah hubungan yang harmonis sebetulnya antara muslim dengan non-muslim. Syekh Nawawi menjelaskan bahwa dalam Marah Labib itu ada satu urgensi mengenai bagaimana seorang muslim harus berhubungan baik dengan non-muslim dengan dua tujuan, yakni yang pertama melarang untuk berbuat jelek dan mengajak untuk beriman. Melarang berbuat jelek dimaknai sebagai bentuk tindakan untuk menghilangkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma. Jadi tugas seorang muslim ketika berhubungan dengan non-muslim, paling tidak mereka memberikan pengaruh terhadap non-muslim untuk tidak melakukan perbuatan yang jelek. Itu kira-kira. Yang kedua kemudian memerintah pada keimanan. Ini sebetulnya sangat sensitif ketika melihat konteks hari ini. Tapi dalam narasi yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi dalam Marah Labib itu ada dua tujuan. Salah satu tujuannya adalah bagaimana umat muslim ketika berhubungan dengan non-muslim sebaiknya atau sebisa mungkin dia memberikan pengaruh atau dia mengajak untuk ke arah perbaikan keimanan dalam tanda kutip, kira-kira begitu. Yang pertama oleh Syekh Nawawi disebut mawi itu. Jadi peringatan yang tidak berkaitan dengan agama itu disebut mawi itu. Kemudian
memerintah pada keimanan yang berkaitan dengan agama itu disebut dengan al-huda atau mengajak pada jalan petunjuk. Dengan dua bentuk ini, pada dasarnya umat Islam diperbolehkan untuk menjalin hubungan yang baik dengan non-muslim dalam kehidupan sosialnya. Dalam bahasanya al-muasyarah al-jamilah fi dzahir. Jadi Syekh Nawawi kemudian meletakkan muasyarah itu dengan dalam wilayah zahirnya, artinya dalam wilayah batin mengenai keimanan, muasyarah itu tidak diperbolehkan. Nanti akan saya jelaskan pada batasan-batasan mengenai relasi hubungan relasi muslim dan non-muslim di slide berikutnya. Hal ini kemudian menggambarkan bahwa umat Islam memiliki keniscayaan untuk menjalin hubungan dengan non-muslim yang mengarah pada tugas dakwah untuk menegakkan kebaikan dan mengarah ke menghindari keburukan. Dalam bahasanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kemudian ada beberapa faktor sebetulnya yang menjadikan Syekh Nawawi kemudian mempunyai skema atau menarasikan bagaimana pola hubungan non-muslim dengan muslim dalam dua skema itu. Jika kita merujuk pada beberapa pandangan tentang konsep-konsep toleransi, beberapa kalangan kemudian mencoba mereinterpretasikan satu konsep atau mereinterpretasikan satu term yang berkaitan dengan non-muslim. Misalnya, dia mencoba untuk menerjemahkan kafir dalam bentuk berbeda tidak seperti yang dipahami oleh mayoritas kalangan salaf misalnya. Tapi di sini meskipun Syekh Nawawi kemudian memperbolehkan untuk menjalin hubungan zahir itu dengan non-muslim, beliau tidak berangkat dari skema reinterpretasi konsep, tapi beliau mengikuti pemaknaan terhadap non-muslim dengan pemaknaan yang biasa dilakukan oleh kalangan-kalangan salaf. Misalnya, non-muslim oleh Syekh Nawawi disebut sebagai kelompok yang telah menyembunyikan kebenaran yang diketahuinya melalui petunjuk kitab suci masing-masing mengenai keberadaan Islam. Kita bisa lihat interpretasi begini ketika beliau menjelaskan Al-Baqarah ayat 7. Kemudian non-muslim juga digambarkan sebagai golongan yang tidak mau menerima peringatan yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran dan cenderung mengingkari Al-Quran sehingga mereka tidak beriman. Kemudian non-muslim juga diartikan sebagai kelompok yang mendapatkan murka dan dikategorikan sebagai golongan yang sesat. Artinya interpretasi-interpretasi ini sama sebetulnya dengan interpretasi-interpretasi yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Sehingga kebolehan relasi muslim dan non-muslim itu tidak berangkat dari sebuah pemaknaan ulang atas beberapa konsep paling tidak memaknai term-term yang berkaitan dengan non-muslim yang tidak biasa. Kemudian ini yang disebut batasan. Jadi meskipun Syekh Nawawi memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya terhadap relasi atau terhadap hubungan antara muslim dan non-muslim, beliau memberikan batasan-batasan yang jelas. Sikap menghormati non-muslim yang digambarkan dalam tafsir Marah Labid yang saya jelaskan tadi itu diperkuat dengan
Syekh Nawawi memberikan kritik-kritik tajam terhadap keyakinan-keyakinan Yahudi dan Nasrani dalam wilayah teologisnya. Misalnya, Syekh Nawawi memberikan kritik atas sifat taklid yang dimiliki kalangan Yahudi terhadap sifat mereka yang mengikuti agama nenek moyangnya, dengan mengibaratkan sifat itu seperti seorang pengembala yang berbicara kepada hewan ternak yang sebetulnya hewan ternak itu tidak bisa mendengarnya. Kira-kira begitu. Jadi percakapan antara seorang pengembala dengan hewan ternaknya, dan hewan ternak itu tidak mendengar suara lain kecuali suara pengembala itu yang tidak bisa difahami, kira-kira. Jadi ibarat itu diandaikan kepada orang-orang Yahudi yang memohon pertolongan kepada para berhala, yang pada dasarnya berhala itu dianggap tidak bisa mendengar apa yang ia minta dan tidak bisa merespon apa yang ia bicarakan, gitu. Jadi bagi Syekh Nawawi, kedua jenis ini, yakni pengembala dan Yahudi, memiliki kesamaan dalam wilayah taksirul aql, qasrul aql. Jadi dia memiliki nalar yang pendek untuk melakukan satu perkara yang tidak memiliki faedah. Jadi dalam konsep teologis, Syekh Nawawi memberikan batasan jelas. Syekh Nawawi memberikan kritik yang tajam terhadap konsep-konsep atau keyakinan-keyakinan yang diberikan atau yang diyakini oleh kalangan Yahudi maupun Nasrani. Nasrani juga begitu. Syekh Nawawi mengkritisi bahwa keyakinan mereka terhadap Isa dalam Maroh Labid itu yang dianggap memiliki kekuatan untuk menghidupkan, itu tidak cukup representatif untuk menjadikan Isa sebagai Tuhan. Kenapa demikian? Bagi Syekh Nawawi, Tuhan itu memiliki kesempurnaan kekuasaan yang luar biasa dan kesempurnaan ilmu yang juga luar biasa. Kekuatan atau kekuasaan Isa untuk menghidupkan orang mati atau memberikan kehidupan seharusnya juga diimbangi dengan kekuatan untuk mematikan seseorang, begitu menurut Syekh Nawawi. Jadi keidentikan antara hidup dan mati itu harus sesuai dengan kekuasaan yang dimiliki. Tapi faktanya tidak ada narasi yang menyebutkan bahwa Isa itu dapat menjadikan seseorang itu mati. Syekh Nawawi menyebut bahwa jika itu demikian, maka dia seharusnya bisa membunuh atau mematikan orang yang hendak membunuh dia, kira-kira begitu. Tapi ternyata tidak begitu. Artinya hal itu mengindikasikan bahwa kekuasaan Isa atas perkara-perkara di luar dirinya mengenai kematian dan penghidupan dan kehidupan itu punya nilai keterbatasan, dan itu tidak cukup untuk mengklaim Isa itu sebagai Tuhan, karena Tuhan itu pada esensinya memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Kritikan-kritikan itu menunjukkan bahwa ketika berkaitan dengan masalah teologis, Syekh Nawawi tidak mengambil kompromi untuk meletakkan atau memberikan toleransi ketidaksamaan keyakinan antara muslim dengan non-muslim dalam wilayah teologis atau dalam wilayah akidah. Oleh sebab itu kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa relasi antara muslim dengan non-muslim pada satu titik memiliki batasan. Batasan itu, indikasi pertama adalah berkaitan dengan teologi, berkaitan dengan akidah.
Batasan-batasan berikutnya yakni Syekh Nawawi memberikan batasan yang mengatur hubungan muslim dan non-muslim yang dapat dilihat dari cara dia menginterpretasi atau cara dia menafsirkan Ali Imran ayat 28. Ia menafsirkan ayat tersebut sebagai batasan agar umat Islam tidak boleh bertoleransi dalam hal kepemimpinan orang non-Islam, orang non-Muslim atas orang Muslim. Jadi seorang Muslim menurut Syekh Nawawi tidak diperkenankan untuk mengambil atau memasrahkan satu tanggung jawab atas dirinya kepada non-Muslim. Di sana juga dijelaskan ada 3 indikasi kenapa hal itu tidak diperbolehkan. Salah satunya misalnya jika seorang Muslim memberikan tanggung jawab dirinya kepada non-Muslim, bisa jadi non-Muslim itu, orang Muslim itu meyakini bahwa akidah yang diyakini oleh non-Muslim itu benar. Jika demikian, menurut Syekh Nawawi, keyakinan atas kekafiran seseorang menjadikan seseorang itu menjadi kafir. Kira-kira begitu. Kebenaran atas kekafiran orang akan menjadikan seseorang yang mengaku kebenaran itu akan kafir. Salah satu indikasinya begitu. Tapi indikasi yang lain dalam al-muasyarah al-jamilah gitu, yang saya sebutkan di awal itu diperbolehkan dalam wilayah zahir. Artinya ketika tidak berhubungan dengan keyakinan, maka hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara muslim dengan non-muslim itu diperbolehkan. Kemudian batasan lain yang diberikan berkaitan dengan tindakan represif gitu, dari umat non-muslim terhadap orang muslim dalam wilayah keyakinan. Maka ketika ada non-muslim yang kemudian bertindak represif yang kaitannya dengan keyakinan, maka bagi Syekh Nawawi umat muslim wajib hukumnya untuk melakukan pembelaan terhadap keyakinan tersebut gitu. Akan tetapi jika kondisi untuk memberikan perlawanan tidak memungkinkan yang disebabkan oleh misalnya umat Islam dalam keadaan yang lebih lemah, maka diperbolehkan untuk melakukan taqiyah atau menyembunyikan ketidaksukaan dengan alasan menolak bahaya yang mengancam jiwa itu lebih utama, dan perjuangan itu harus didasarkan pada kadar kemampuan. Maka ketika perjuangan itu dilakukan dengan kadar kemampuan, maka ada batasan-batasan perjuangan yang harus diperhatikan oleh setiap umat muslim yang ingin menolak atas upaya-upaya represif dari kelompok-kelompok lain. Maka dalam konteks ini kemudian kita bisa mengacu pada bagaimana pandangan Syekh Nawawi tentang term jihad. Bagi Syekh Nawawi, jihad itu wajib hukumnya pada masa awal Islam. Tapi jika konteksnya berubah, artinya pada masa-masa hari ini, maka jihad itu harus melihat kemampuan orang yang melakukan jihad. Jika kemampuannya terbatas, maka jihad itu tidak menjadi wajib. Kira-kira begitu narasi yang hendak dibangun. Maka perintah untuk berjihad di luar atau setelah masa Nabi itu melihat kondisi. Dan perintah untuk mewajibkan atau mengharuskan seorang muslim untuk melakukan jihad dalam satu kondisi itu berada di tangan pemimpin bagi Syekh Nawawi. Maka kemudian menurut beliau perjuangan atau jihad yang mukhalafah, yang berbeda atau bertentangan dengan kebijakan kepemimpinan, kebijakan memimpin di mana seorang muslim itu berada, maka
tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan. Tetapi dalam kondisi ini, kondisi ketika umat Muslim itu dalam kondisi lemah, maka hal yang harus dilakukan hanyalah memohon pertolongan dari Allah untuk diberikan keselamatan dan kemenangan. Jadi tindakan-tindakan Muslim yang tidak cukup kekuatannya untuk melawan upaya represif dari kalangan-kalangan luar atau kalangan-kalangan Muslim, maka dapat dilakukan dengan cara memasrahkan diri atau meminta bantuan, meminta pertolongan agar Allah memberikan kemenangan bagi negara-negara Muslim yang dijajah dalam tanda kutip oleh negara-negara non-Muslim. Itu kira-kira begitu. Jadi narasi-narasi semacam ini itu mempunyai kedekatan dengan pengalaman-pengalaman yang dihadapi atau dialami oleh Syekh Nawawi dalam konteks dia sebagai salah satu ulama besar yang berasal dari Indonesia. Jadi indikasi-indikasi itu menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam Marah Labid, meskipun konteks penulisan kitab ini berada jauh di luar Indonesia, tapi penulis yang sebagai bagian dari orang Indonesia memiliki keinginan tanpa disadari misalnya mengarahkan beberapa narasi penafsiran terhadap beberapa ayat itu punya keidentikan dengan pengalaman konteks keindonesiaan sebagai bagian dari tempat di mana Syekh Nawawi tumbuh. Kira-kira begitu. Hal-hal demikian perlu teman-teman kemudian lacak lebih dalam lagi bagaimana kemudian narasi-narasi lain yang mengindikasikan bahwa dampak atau asar keindonesiaan itu masih ada dalam penjelasan-penjelasan Syekh Nawawi dalam Marah Labid. Saya kira demikian untuk perkuliahan kali ini. Kita akan melanjutkan perkuliahan pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.